Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syaraitu wujubi sholati. Pasal ini menjelaskan tentang beberapa syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat yaitu kondisi yang harus ada dahulu pada seseorang, kemudian ia baru diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Kondisi ini harus ada dahulu. Ketika kondisi ini belum ada, maka ia belum diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Salah satu asya'a, yaitu ada 3 kondisi tersebut. Ahaduha al-islamu, yang pertama yaitu Islam, beragama Islam. Fala tajibu as-sholatu alal kafiri al-asli, maka tidak diwajibkan sholat bagi kafir yang asli. Dia kafir sejak ia lahir, dia kafir. Wala yajibu alai qada'uha idza aslama, dan tidak diwajibkan orang kafir tersebut untuk mengqadha sholatnya ketika ia ingin masuk dalam agama Islam. Orang yang kafir tersebut ketika hatinya ingin masuk dalam agama Islam, maka ia tidak diwajibkan untuk mengqadha sholat-sholatnya selama ia kafir dahulu. Wa amal murtadu fatajibu alaihi as-sholatu wa qada'uha in ada ilal islami. Dan orang yang murtad itu orang yang aslinya ia beragama Islam, tetapi ia keluar dari agama Islam, itu disebut murtad. Fatajibu alaihi as-sholatu wa qada'uha in ada ilal islami, maka ia wajib untuk melaksanakan sholat dan ia juga wajib mengqadha sholatnya ketika ia ingin kembali lagi masuk dalam agama Islam. Misal orang kafir tersebut keluar dari agama Islam selama 1 tahun, maka ia ketika ingin masuk dalam agama Islam, kembali lagi dalam agama Islam, maka 1 tahun tersebut ia harus mengqadhanya, kecuali ketika ia udzur sahih ya. Ketika misal dia udzur haid, maka ia tidak diwajibkan sholat ketika haid itu. Wasani al-bulughu, yang kedua yaitu balik. Batasan balik yaitu umur 15 tahun. Haid bagi perempuan atau sudah keluar mani bagi laki-laki. Fala tajibu ala sobiin wa sobiyatin, maka tidak diwajibkan sholat bagi anak kecil, baik itu laki-laki maupun perempuan. Lakin yuk maroni biha ba'da sab'i sinina, tetapi ia wajib diperintahkan ketika telah berusia 7 tahun. Ini hanya diwajibkan perintah ya, karena ia belum diwajibkan untuk melaksanakan sholat. In hasola at-tamyizu biha, ketika 7 tahun anak kecil tersebut itu sudah tamyiz. Tamyiz yaitu ketika ia telah bisa membedakan antara yang buruk dan yang baik, dan ia telah bisa beristinja dengan baik sendiri, maka ia wajib diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Wa illa fa ba'da at-tamyizu, dan jika ketika umur 7 tahun tersebut dia belum tamyiz, maka diperintahnya ketika ia telah tamyiz. Jadi patokannya di sini ketika ia telah tamyiz. Wa yudrabani ala tarkiha ba'da kamali 10 sinina, dan diwajibkan untuk memukul pada anak kecil tersebut ketika ia meninggalkan sholat ketika telah berusia genap 10 tahun. Jadi kalau anak kecil tersebut usianya sudah genap 10 tahun ia meninggalkan sholat, maka ia harus dipukul. Tetapi pukulan ini tidak boleh dilakukan di kepala, di wajah, dan dengan benda-benda yang tajam. Pukulan ini yang dimaksud yaitu pukulan yang mendidik, bukan untuk menyiksa. Wasalitu al-aqlu, yang ketiga yaitu berakal. Berakal yaitu tidak gila, tidak pingsan, tidak mabuk. Fala tajibu ala majnunin, maka tidak diwajibkan bagi orang yang gila. Orang yang gila karena ia tidak punya akal, maka ia tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Orang yang mabuk juga dia tidak punya akal. Orang yang pingsan, orang yang tidur itu sama dengan majnun, ia tidak punya akal. Wa qawluhu wa hatut taklifi, adapun Islam balik berakal ini menjadi batas mukalaf, menjadi ciri-ciri orang mukalaf. Mukalaf yaitu orang mulai dibebani hukum, tapi
sakitun fi ba'din nusakhi, tapi kaul ini gugur dalam sebagian redaksi kitab mata.